dokter yang terlupakan. Bayangkan, kamu mengorbankan 20 tahun hidupmu untuk menjadi istri yang sempurna. Kamu berhenti dari karir, mengurus anak, melayani suami, dan percaya semua itu akan dihargai. Tapi suatu hari, kamu hampir mati, dan saat kamu membuka mata, kamu baru sadar satu hal yang paling menyakitkan. Suamimu tidak pernah benar-benar mencintaimu. Dan lebih parahnya lagi, selama ini, dia hidup dengan wanita lain. Di saat kamu berjuang untuk hidup, dia justru menyembunyikan kehidupan yang lain. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu diberi kesempatan kedua, apakah kamu akan tetap jadi istri yang baik? Atau kamu akan mengambil kembali hidupmu? Pagi di Jakarta selalu sibuk. Suara kendaraan, klakson, orang-orang bergegas memulai hari. Namun di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah, hidup terasa berbeda, tenang, teratur, dan terlihat sempurna. Di dapur rumah itu, seorang wanita berdiri dengan senyum lembut. Namanya adalah Ratih Prameswari, usianya 45 tahun. Namun wajahnya masih terlihat hangat dan bersahaja. Ia mengenakan apron sederhana, rambutnya terikat rapi. Di tangannya, sepiring sarapan yang ia siapkan dengan penuh perhatian. Bagi orang luar, Ratih adalah gambaran sempurna dari seorang istri. Sabar, lembut, selalu ada untuk keluarga. Namun tidak banyak yang tahu. Ratih dulu adalah seorang dokter. Seorang dokter yang cerdas, berprestasi, dan memiliki masa depan yang cerah. Sampai ia menikah. Ratih, kamu nggak perlu kerja lagi, kata suaminya dulu. Fokus saja ke keluarga. Dan Ratih menurut, karena ia percaya, itulah yang terbaik. Suaminya, Dimas Adhikara, adalah seorang dokter spesialis yang sangat sukses. Karismatik, pintar, dihormati. Di rumah sakit tempat ia bekerja, namanya dikenal luas. Di luar, ia terlihat seperti suami yang sempurna. Namun di dalam rumah, ia adalah seseorang yang berbeda. Dingin, jauh, dan jarang benar-benar hadir. Mas, sarapannya sudah siap, kata Ratih lembut. Dimas duduk tanpa menatap. Hanya itu. Tidak ada senyum, tidak ada perhatian. Namun Ratih sudah terbiasa. Selama 20 tahun, ia belajar untuk tidak berharap terlalu banyak. Mereka memiliki 2 anak. Anak pertama, Kevin, mahasiswa kedokteran tingkat akhir. Cerdas, ambisius, dan lebih dekat dengan ayahnya. Anak kedua, Naya, siswi SMA yang ceria. Ia satu-satunya yang masih sering memeluk Ratih tanpa alasan. Bunda, nanti jemput aku ya, kata Naya sambil tersenyum. Ratih mengangguk. Iya, sayang. Momen kecil seperti itu adalah satu-satunya hal yang membuat Ratih merasa berarti. Setelah semua berangkat, rumah kembali sepi. Ratih duduk di ruang tamu, menatap kosong. Rutinitasnya selalu sama, memasak, membersihkan, menunggu seseorang yang mungkin tidak pernah benar-benar kembali. Namun hari itu berbeda. Ratih merasa pusing. Awalnya ia mengabaikan, mungkin hanya kelelahan. Namun rasa itu semakin kuat. Napasnya terasa berat, tangannya gemetar, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ratih terbangun di rumah sakit. Lampu terang, suara alat medis, aroma obat-obatan. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun terasa lemah. Bu Ratih, ibu bisa dengar saya? Suara seorang dokter. Ratih mengangguk pelan. Kondisi ibu cukup serius, lanjut dokter itu. Hati ibu mengalami kerusakan. Ratih terdiam. Sebagai mantan dokter, ia mengerti. Dan itu bukan kabar baik. Apakah bisa sembuh? Tanyanya pelan. Dokter itu menatapnya. Kita butuh donor hati. Satu kalimat itu mengubah segalanya. Di luar ruangan, Dimas berdiri. Wajahnya tegang. Namun bukan karena sedih. Lebih kepada tertekan. Tidak ada donor yang cocok, kata dokter lain. Dimas mengangguk, namun pikirannya bukan di situ. Di sisi lain rumah sakit, seorang wanita berdiri, cantik, elegan, dan penuh percaya diri.
Namanya Clara Wijaya, seorang dokter juga, dan seseorang yang memiliki hubungan rahasia dengan Dimas. Istrimu gimana? Tanya Clara. Dimas menghela napas. Masih kritis. Clara terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu harus siap untuk kemungkinan terburuk." Kalimat itu tidak terdengar seperti kekhawatiran, lebih seperti persiapan. Sementara itu, di dalam ruang perawatan, Ratih terbaring diam, menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut, bukan takut mati, tapi takut hidupnya berakhir tanpa pernah benar-benar hidup. Hari-hari di rumah sakit berjalan lambat. Bagi Ratih, waktu terasa seperti berhenti. Setiap detik adalah penantian. Setiap napas terasa berat. Di luar ruangan, Dimas duduk diam. Namun bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena pikirannya terpecah antara kewajiban dan kehidupan yang selama ini ia sembunyikan. Kevin berdiri di sampingnya. "Papa, kita harus cari donor lain," katanya tegas. Dimas mengangguk. "Iya." Namun suara itu terdengar kosong, seolah hanya sekadar menjawab. Sementara Naya duduk sambil menangis. "Bunda nggak boleh kenapa-kenapa." Suara kecil itu lebih jujur dari semua yang lain. Di dalam ruangan, Ratih menutup mata. Ia mendengar semuanya. Suara anaknya, suara langkah kaki, suara alat medis. Dan di antara semua itu, ia mulai menyadari sesuatu. Selama ini, ia selalu hidup untuk orang lain. Namun saat ia berada di ambang kematian, tidak ada satupun hal yang benar-benar ia lakukan untuk dirinya sendiri. Air matanya jatuh perlahan. "Kalau aku selamat," bisiknya dalam hati, "aku mau hidup untuk diriku sendiri." Dan tepat di saat itu, pintu terbuka. Seorang dokter masuk dengan wajah serius. "Kami menemukan donor yang cocok." Semua orang terdiam. Dimas langsung berdiri. "Siapa?" Dokter itu menatapnya. "Anggota keluarga." Semua mata langsung tertuju ke satu arah. "Kevin." Namun Kevin menggeleng. "Bukan saya." Lalu, si dokter berkata pelan, "Putri Anda, Naya." Ruangan itu seketika sunyi. Naya yang masih kecil langsung panik. Aku bisa bantu Bunda." Ratih langsung menggeleng lemah. "Tidak." Namun dokter menjelaskan, "Ini prosedur yang aman. Kami hanya mengambil sebagian kecil." Dimas terdiam. Keputusan itu berat, namun waktu tidak berpihak. Dan akhirnya, operasi dilakukan. Operasi berlangsung berjam-jam. Ketegangan terasa di setiap sudut rumah sakit. Dimas berjalan bolak-balik. Kevin duduk diam. Dan untuk pertama kalinya, keluarga itu benar-benar bersatu dalam ketakutan. Beberapa jam kemudian, dokter keluar. "Operasi berhasil." Kalimat itu seperti cahaya di tengah kegelapan. Naya selamat, Ratih juga selamat. Namun sesuatu telah berubah. Saat Ratih membuka mata beberapa hari kemudian, ia tidak lagi merasa sama. Bukan hanya tubuhnya yang pulih, tapi kesadarannya. Ia melihat Dimas di sampingnya. Namun kali ini, ia tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Tidak ada lagi ketergantungan. Tidak ada lagi kekaguman. Hanya jarak. "Kamu sudah sadar," kata Dimas. Ratih mengangguk pelan, namun tidak tersenyum. "Terima kasih, sudah bertahan," lanjut Dimas. Ratih menatapnya lama, seolah mencoba membaca siapa pria di depannya ini. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, "Aku selama ini hidup dengan siapa?" Beberapa minggu setelah pulih, Ratih mulai kembali ke rumah. Namun semuanya terasa berbeda. Rutinitas yang dulu ia jalani, kini terasa asing. Ia berjalan di dapur, namun tidak langsung memasak. Ia duduk di ruang tamu, namun tidak lagi menunggu. Dan perlahan, ia mulai mengamati Dimas. Cara ia berbicara, cara ia menghindari, cara ia terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Sebagai seorang dokter, Ratih terbiasa membaca tanda-tanda kecil. Dan kali ini, instingnya mengatakan satu hal, ada yang tidak beres.
Suatu malam, Dimas pulang larut, seperti biasa. Namun kali ini, Ratih tidak langsung bertanya. Ia hanya memperhatikan. Kamu belum tidur? Tanya Dimas. Ratih menggeleng. Menunggu kamu. Kalimat itu sederhana, namun terasa berbeda. Dimas terdiam sejenak. Kenapa? Ratih tersenyum tipis. Tidak boleh. Dimas menggeleng. Boleh. Namun suasana terasa tidak nyaman. Dan sejak saat itu, Ratih mulai mencari tahu. Bukan karena curiga, tapi karena ia ingin kebenaran. Suatu siang, Ratih pergi ke rumah sakit tempat Dimas bekerja. Bukan sebagai pasien, tapi sebagai pengamat. Ia berjalan di koridor, melihat aktivitas, mendengar percakapan, dan di sanalah ia melihatnya. Seorang wanita, dokter, cantik, percaya diri, dan terlalu dekat dengan Dimas. Mereka berbicara, tertawa kecil, dan cara Dimas menatap wanita itu berbeda, sangat berbeda. Nama wanita itu, Clara, dan tanpa perlu penjelasan panjang, Ratih sudah mengerti. Namun ia tidak langsung marah, tidak langsung bereaksi. Ia hanya diam, karena kali ini, ia tidak ingin menjadi wanita yang sama, yang hanya menangis dan bertahan. Ia ingin memahami, namun yang tidak ia tahu, kebenaran yang akan ia temukan, jauh lebih dalam dari sekadar perselingkuhan. Hari itu, Ratih berdiri lama di depan cermin. Bukan untuk merias diri, tapi untuk mengenali dirinya sendiri. Wajah yang sama, namun ada sesuatu yang berbeda. Lebih tegas, lebih sadar. Ia teringat satu hal, mimpi yang dulu ia tinggalkan. Menjadi dokter, bukan sekadar gelar, bukan sekadar profesi, tapi bagian dari dirinya yang hilang. Dan hari itu, Ratih memutuskan sesuatu. Ia mengambil berkas lama, ijazah, dokumen, semua yang dulu ia simpan dan lupakan. Ia menatapnya, dan tersenyum tipis. Aku mau kembali. Malam itu, Ratih duduk bersama Dimas di ruang makan. Suasana tenang, seperti biasa, namun kali ini berbeda. Aku mau kerja lagi, kata Ratih pelan. Dimas langsung menoleh. Apa? Aku mau kembali jadi dokter. Sunyi. Beberapa detik yang terasa panjang. Dimas menghela napas. Ratih, kamu baru sembuh. Aku tahu, kamu harus istirahat. Aku sudah cukup istirahat selama 20 tahun. Kalimat itu langsung membuat Dimas terdiam. Tidak ada emosi tinggi, namun sangat jelas. Aku tidak bilang kamu tidak boleh, kata Dimas akhirnya. Tapi, kamu yakin bisa? Ratih menatapnya. Aku bukan lupa. Aku hanya berhenti. Sunyi lagi. Dan kali ini, Dimas tidak bisa membantah. Karena ia tahu, Ratih benar. Hari pertama Ratih kembali ke rumah sakit adalah hari yang penuh tekanan. Ia bukan lagi dokter muda, namun juga belum sepenuhnya diterima. Beberapa orang memandangnya dengan ragu. Beberapa berbisik, dia kan lama berhenti. Masih bisa nggak ia? Namun Ratih tidak peduli. Ia sudah melewati hal yang lebih berat. Dan ia tidak akan mundur hanya karena penilaian orang lain. Namun ada satu hal yang tidak ia duga. Ia ditempatkan di rumah sakit yang sama dengan Dimas. Dan lebih dari itu, dalam satu tim dengan Clara. Pertemuan itu tidak bisa dihindari. Jadi, ini Ratih, kata Clara sambil tersenyum. Senyum yang terlihat ramah, namun terasa berbeda. Ratih membalas dengan tenang. Iya, mereka berjabat tangan. Singkat, namun penuh makna. Dua wanita, dengan satu pria yang sama. Dan hanya satu yang tahu kebenaran sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Ratih mulai bekerja, belajar lagi, beradaptasi, membuktikan diri. Namun di balik semua itu, ia juga mengamati Clara, cara ia berbicara dengan Dimas. Cara mereka saling menatap, cara mereka terlalu nyaman. Namun Clara tidak tahu bahwa Ratih sudah melihat semuanya. Suatu hari, mereka bertiga berada dalam satu ruangan. Kasus pasien, diskusi medis, semua terlihat profesional.
Namun di balik itu, ada ketegangan yang tidak terlihat. Menurut saya, kita harus ambil tindakan cepat, kata Clara. Ratih mengangguk. Setuju. Tapi kita perlu evaluasi tambahan. Dimas menatap keduanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa terjebak di antara dua dunia yang tidak bisa lagi ia pisahkan. Di rumah, Ratih tidak lagi sama. Ia tidak selalu menunggu, tidak selalu melayani. Ia mulai hidup dengan ritmenya sendiri. Bunda sekarang beda ya, kata Naya suatu hari. Ratih tersenyum. Beda gimana? Lebih keren. Ratih tertawa kecil. Mungkin itu benar. Ia bukan lagi wanita yang hanya bertahan. Ia mulai hidup. Namun perubahan itu tidak hanya dirasakan oleh Naya. Dimas juga merasakannya. Dan justru itu membuatnya tidak nyaman. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kontrol. Suatu malam, Dimas pulang dan melihat Ratih masih bekerja. Bukan di dapur, tapi di meja, membaca berkas medis. Ia berhenti, menatapnya. Ada sesuatu yang berbeda. Kamu serius banget, kata Dimas. Ratih menoleh. Iya, kamu berubah. Ratih tersenyum, baru sadar. Dimas terdiam, dan di saat itu, ia mulai menyadari satu hal. Wanita yang selama ini ia anggap akan selalu ada. Tidak lagi sama, dan mungkin tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari di rumah sakit mulai terasa berbeda. Bukan hanya bagi Ratih, tapi juga bagi Clara. Awalnya, Clara menganggap Ratih hanya istri lama yang kembali bekerja. Seseorang yang tidak akan menjadi ancaman. Namun perlahan, ia mulai menyadari sesuatu. Ratih tidak lemah, Ratih tidak naif, dan yang paling berbahaya, Ratih tenang, terlalu tenang. Suatu siang, mereka bertiga kembali berada dalam satu ruangan. Diskusi kasus, namun suasana terasa tegang. Clara berbicara seperti biasa, profesional, percaya diri, namun sesekali ia melirik Ratih. Seolah mencoba membaca sesuatu. Ratih menyadarinya, namun ia tidak bereaksi. Ia hanya fokus pada pekerjaannya. Dan justru itu membuat Clara semakin tidak nyaman. Sore itu, Clara berdiri di koridor rumah sakit, menatap Dimas. Kamu nggak bilang apa-apa ke dia? Tanya Clara pelan. Dimas menghela napas. Belum. Clara langsung menatapnya tajam. Belum, atau nggak berani? Dimas diam, dan diam itu adalah jawaban. Clara menggeleng pelan. Aku nggak mau jadi rahasia selamanya. Dimas menatapnya. Aku sedang cari waktu yang tepat. Clara tersenyum tipis. Waktu yang tepat itu nggak akan pernah datang. Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Clara mulai merasa ia tidak lagi memegang kendali. Di sisi lain, Ratih tidak lagi hanya mengamati. Ia mulai bergerak, namun bukan dengan cara konfrontasi, melainkan dengan cara yang lebih halus, lebih dalam. Suatu malam, Ratih berbicara dengan Dimas. Nada suaranya santai. Kamu sibuk ya akhir-akhir ini? Dimas mengangguk. Lumayan. Dengan siapa biasanya kamu kerja sekarang? Pertanyaan itu terdengar biasa, namun tidak bagi Dimas. Ia berhenti sejenak. Tim lama. Ratih mengangguk pelan. Clara termasuk. Dimas langsung menatapnya. Ada sesuatu di dalam pertanyaan itu yang terasa berbeda. Kenapa, tanya? Ratih tersenyum. Cuma penasaran. Sunyi. Namun ketegangan terasa jelas. Dan disitulah Dimas mulai menyadari. Ratih mungkin sudah tahu. Hari-hari berikutnya, Ratih semakin percaya diri di rumah sakit. Ia mulai mendapatkan pengakuan. Pasien mulai percaya. Rekan kerja mulai menghargai. Dan perlahan, posisinya tidak lagi dianggap tambahan. Ia menjadi penting. Sementara itu, Clara mulai merasa terancam. Bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai wanita di hidup Dimas. Suatu hari, Clara mendekati Ratih. Kamu cepat banget adaptasinya, katanya sambil tersenyum. Ratih membalas, terima kasih. Padahal sudah lama nggak praktik. Ratih menatapnya. Iya,
Tapi beberapa hal tidak pernah benar-benar hilang. Clara tersenyum tipis. Namun kali ini, senyumnya tidak sepenuhnya tulus. Termasuk suami, katanya pelan. Kalimat itu akhirnya keluar, dan suasana langsung berubah. Ratih tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Clara, tenang, dalam, dan berkata pelan. Beberapa hal memang seharusnya tidak diambil orang lain. Sunyi. Dua wanita itu saling menatap, dan di saat itu, tidak ada lagi yang disembunyikan. Clara tahu, Ratih tahu, dan permainan ini resmi dimulai. Di tengah semua itu, Dimas mulai kehilangan kendali. Di rumah, Ratih berubah. Di rumah sakit, Clara menekan. Ia berada di tengah, dan tidak lagi bisa bersembunyi. Suatu malam, Clara berkata tegas, "Aku nggak mau seperti ini terus." Dimas menatapnya. "Kita sudah bahas ini." "Tidak, kamu selalu menghindar." Dimas mulai kesal. "Aku punya keluarga. Dan aku apa?" Balas Clara cepat. Pertanyaan itu sama seperti sebelumnya. Dan jawabannya masih tidak ada. Clara menggeleng. "Aku capek jadi pilihan kedua." Dimas terdiam. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari sesuatu. Ia mungkin akan kehilangan keduanya. Malam itu, Dimas pulang ke rumah. Namun suasana tidak sama. Ratih sedang duduk santai, membaca, tidak menunggu, tidak bertanya. Dan itu membuat Dimas semakin gelisah. "Kita perlu bicara," kata Dimas. Ratih menutup bukunya. "Bicara apa?" Dimas menatapnya. "Lama. Aku merasa kamu menjauh." Ratih tersenyum tipis. Baru sadar, Dimas terdiam. Kalimat itu menusuk, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan apa yang selama ini dirasakan Ratih. Kehilangan. Tanpa disadari, hari itu, suasana di rumah sakit terasa lebih tegang dari biasanya. Bukan karena pasien, bukan karena pekerjaan, tapi karena hubungan yang sudah terlalu rumit untuk disembunyikan. Ratih berjalan di koridor dengan tenang. Namun pikirannya fokus. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Tidak mungkin semua ini terus berjalan seperti ini. Di sisi lain, Clara juga tidak lagi sabar. Ia berdiri di ruang dokter, menatap ponselnya. Pesan dari Dimas belum dibalas. Biasanya, cepat. Namun hari ini, tidak. Dan itu membuat Clara semakin yakin. Semuanya sudah berubah, bisiknya pelan. Dan ia tidak suka itu. Sore itu, Clara akhirnya mengambil keputusan. Ia mendatangi Ratih. Langsung, tanpa perantara. "Bisa bicara sebentar?" tanya Clara. Ratih menoleh, menatapnya, lalu mengangguk. Mereka berjalan ke ruangan yang sepi. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi topeng. Clara berdiri tegak. "Aku tahu, kamu sudah tahu." Langsung, tanpa basa-basi. Ratih tidak kaget, ia hanya mengangguk pelan. "Iya." Jawaban itu membuat Clara sedikit terdiam. Ia tidak menyangka akan semudah itu. "Lalu, kenapa kamu diam?" Ratih menatapnya. "Karena aku ingin lihat seberapa jauh kamu akan pergi." Kalimat itu membuat Clara merasakan sesuatu. Bukan takut, tapi tertekan. "Aku cinta dia," kata Clara tegas. Ratih mengangguk. "Aku juga pernah." Sunyi. Jawaban itu tidak bisa dibalas. Clara menatap Ratih lebih dalam. "Maksud kamu?" Ratih tersenyum tipis. "Cinta itu bukan alasan untuk menghancurkan hidup orang lain." Clara mengepalkan tangannya. "Dan bertahan dengan orang yang tidak mencintai kamu, itu apa?" Pertanyaan itu langsung mengenai titik paling dalam. Namun Ratih tidak goyah. "Bedanya," katanya pelan, "aku tidak mengambil milik orang lain." Sunyi. Dan di saat itu, Clara menyadari satu hal. Ratih bukan lawan yang bisa diremehkan. Di sisi lain, Dimas semakin tertekan. Clara menuntut kejelasan. Ratih semakin berubah. Dan ia kehilangan tempat untuk bersembunyi. Malam itu, ia duduk sendirian di mobil. Tidak ingin pulang. Tidak ingin bertemu siapapun. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian.
Ponselnya berbunyi. Pesan dari Clara. Kita harus selesaiin ini. Dimas menatap layar, namun tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. Dari Ratih. Pulanglah. Satu kata. Namun, terasa berbeda. Dimas menutup mata. Dan di saat itu, ia tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Malam itu, Dimas pulang. Rumah terasa sunyi. Namun Ratih sudah menunggu. Seperti biasanya. Namun kali ini, bukan sebagai istri yang menunggu. Melainkan seseorang yang siap menghadapi kenyataan. Kita perlu bicara, kata Ratih pelan. Dimas mengangguk. Mereka duduk berhadapan. Tanpa distraksi. Tanpa gangguan. Hanya kebenaran. Kamu sudah tahu? Tanya Dimas akhirnya. Ratih menatapnya. Iya. Tidak ada penyangkalan. Tidak ada drama. Hanya kejujuran. Sejak kapan? Cukup lama. Sunyi. Dimas menunduk. Aku minta maaf. Ratih tersenyum tipis. Kamu tahu berapa kali kamu bilang itu? Dimas terdiam. Karena ia tahu jawabannya. Terlalu banyak, lanjut Ratih. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi terpengaruh oleh kata itu. Sekarang aku mau tanya satu hal, kata Ratih. Dimas menatapnya. Pilih satu kata, namun sangat jelas. Dimas terdiam. Ini adalah momen yang selama ini ia hindari. Namun kini, tidak bisa lagi. Ratih, ini tidak semudah itu. Tidak, ini sangat sederhana, potong Ratih. Suaranya tetap tenang. Pilih. Sunyi. Detik terasa lebih lama. Dan akhirnya, Dimas berkata pelan, aku butuh waktu. Jawaban itu adalah segalanya. Ratih mengangguk. Baik, ia berdiri dan berkata dengan sangat tenang. Kalau begitu, aku yang memilih. Dimas langsung menatapnya. Namun Ratih sudah berbalik. Aku tidak akan menunggu lagi. Kalimat itu mengakhiri segalanya. Hari-hari berikutnya, Ratih berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi menunggu keputusan. Ia membuat keputusannya sendiri. Ia fokus pada pekerjaannya, pada anaknya, pada hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena ia tidak lagi terikat. Di rumah sakit, ia semakin dihargai. Di rumah, ia menjadi lebih kuat. Dan dalam dirinya, ia menemukan sesuatu yang hilang. Dirinya sendiri. Malam itu, hujan turun di Jakarta. Deras, panjang, seolah mencerminkan isi kepala Dimas. Ia duduk sendirian di mobil. Lampu jalan memantul di kaca yang basah. Ponselnya menyala. Dua nama, Ratih, Clara. Dua dunia yang selama ini ia jalani bersamaan. Namun malam ini, ia tahu, ia harus memilih. Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi alasan. Ia menarik napas panjang, lalu menghubungi Clara. Clara datang ke sebuah kafe. Wajahnya tegang, namun ada harapan di matanya. Ia duduk di depan Dimas. Akhirnya, katanya pelan. Dimas menatapnya. Namun kali ini berbeda. Tidak ada kehangatan, hanya kelelahan. Kita harus berhenti, kata Dimas. Langsung, tanpa jeda, Clara membeku. Apa? Aku tidak bisa lanjut seperti ini. Clara tertawa kecil, namun penuh luka. Setelah semua ini, kamu pilih dia. Dimas menunduk. Aku punya keluarga. Dan aku. Suara Clara bergetar, sunyi. Dan sekali lagi, tidak ada jawaban. Karena tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang sudah rusak. Air mata Clara jatuh. Namun kali ini, ia tidak memohon. Ia hanya mengangguk pelan. Baik, satu kata, namun berat. Ia berdiri, dan sebelum pergi, ia berkata, kamu tidak memilih karena cinta, kamu memilih karena takut kehilangan. Kalimat itu meninggalkan luka, dan Dimas tahu itu benar. Dimas pulang dengan satu keputusan, namun di dalam hatinya tidak ada kelegaan, hanya kekosongan. Saat ia membuka pintu rumah, suasana sunyi, lampu redup, dan Ratih tidak ada di ruang tamu. Ia naik ke kamar, kosong. Lalu ia melihat sesuatu di meja.
Sebuah surat. Tangannya gemetar saat membukanya. Isi surat itu sederhana. Aku tidak akan menunggu seseorang yang ragu memilihku. Aku memilih diriku sendiri. Ratih. Sunyi. Dimas berdiri diam. Dan di detik itu, ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia tidak hanya kehilangan Clara. Ia juga kehilangan Ratih. Di tempat lain, Ratih duduk di sebuah apartemen kecil. Tidak mewah, tidak besar, namun cukup. Untuk pertama kalinya, ia hidup sendiri, tanpa bayang-bayang, tanpa tekanan. Ia membuka jendela, angin malam masuk perlahan, dan ia tersenyum. Bukan karena semuanya sudah baik, tapi karena ia akhirnya bebas. Ponselnya berbunyi, pesan dari Dimas. Kita bisa bicarakan ini. Ratih membaca, namun tidak membalas. Bukan karena marah, tapi karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kevin kecewa. Ia tidak bisa menerima keputusan itu dengan mudah. Kenapa Bunda pergi? Tanyanya suatu hari. Ratih menatapnya. Karena Bunda tidak bisa terus bertahan di tempat yang menyakiti Bunda. Kevin terdiam. Ia butuh waktu. Namun ia mengerti. Sementara Naya lebih dekat dengan Ratih. Ia sering menginap, memeluk ibunya, dan berkata, Bunda sekarang lebih bahagia ya. Ratih tersenyum. Iya, dan itu cukup. Beberapa bulan berlalu, hidup berjalan, tidak sempurna. Namun, jujur, Ratih kembali menjadi dokter sepenuhnya. Ia bekerja, ia belajar, ia hidup, dan setiap hari, ia semakin kuat. Suatu hari, ia bertemu Dimas di rumah sakit. Tidak sengaja, mereka saling menatap, namun tidak ada lagi emosi yang dulu. Hanya dua orang yang pernah saling mengenal. Bagaimana kabarmu? Tanya Dimas. Ratih tersenyum tipis. Baik, dan itu benar. Tanpa kebohongan, tanpa pura-pura. Dimas mengangguk, namun ia tahu, ia kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Ratih berjalan pergi, tanpa menoleh. Dan disitulah, cerita ini benar-benar berakhir. Bukan dengan balas dendam, bukan dengan kemenangan, tapi dengan satu hal yang jauh lebih kuat. Keberanian untuk memilih diri sendiri. Kadang, yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan, tapi menyadari bahwa kita telah kehilangan diri sendiri terlalu lama. Dan ketika kita akhirnya menemukan kembali siapa kita harus berani melepaskan apa yang selama ini kita pertahankan. Karena tidak semua yang kita jaga layak untuk tetap tinggal. Malam di apartemen kecil itu terasa sunyi. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada suara televisi dari ruang lain. Tidak ada seseorang yang pulang larut malam. Hanya Ratih dan pikirannya. Ia duduk di dekat jendela, menatap lampu kota Jakarta yang berkelip. Dulu, ia selalu takut sendirian, takut sepi, takut kehilangan. Namun sekarang, kesepian justru terasa jujur. Tidak ada kebohongan, tidak ada kepura-puraan, hanya dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa hilang. Di sisi lain, rumah besar itu kini terasa kosong. Dimas berjalan masuk, namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada suara Ratih di dapur. Tidak ada Naya yang berlari. Hanya keheningan. Ia duduk di sofa, menatap ruang yang dulu penuh kehidupan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan apa itu kehilangan. Bukan kehilangan sesaat, tapi kehilangan yang nyata, yang tidak bisa diperbaiki dengan kata maaf. Ia mengambil ponsel, membuka pesan lama, semua percakapan dengan Ratih. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana, yang dulu ia anggap biasa. Namun sekarang, terasa sangat berharga, dan ia baru menyadarinya saat semuanya sudah hilang. Sementara itu, Clara duduk di apartemennya, sendirian. Ia menatap dirinya di cermin. Wanita yang kuat, mandiri, percaya diri. Namun malam itu, ia terlihat rapuh. Ia kehilangan Dimas. Namun lebih dari itu, ia kehilangan arah. Selama ini, ia selalu yakin bahwa ia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun kali ini, ia kalah.
Bukan oleh Ratih, tapi oleh kenyataan bahwa cinta yang ia perjuangkan dibangun di atas sesuatu yang salah. Air matanya jatuh, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan siapapun. Hari-hari Ratih mulai terisi. Pagi ke rumah sakit, siang menangani pasien, malam belajar dan beristirahat. Rutinitas yang melelahkan, namun bermakna. Suatu hari, seorang pasien berkata, "Terima kasih, dok, saya merasa lebih baik." Ratih tersenyum, dan di saat itu, ia merasa sesuatu yang sudah lama hilang. Kepuasan, kebahagiaan sederhana, yang tidak bergantung pada orang lain, namun berasal dari dirinya sendiri. Kevin masih sulit menerima semuanya. Namun seiring waktu, ia mulai melihat sesuatu. Ia melihat ibunya. Cara Ratih bekerja, cara ia tersenyum, cara ia berdiri sendiri, dan perlahan, ia mulai mengerti. Suatu sore, Kevin mendatangi Ratih. "Bunda." Ratih menoleh. "Iya." Kevin terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Maaf, aku dulu nggak ngerti." Ratih tersenyum. "Tidak apa-apa." Kevin mengangguk, dan untuk pertama kalinya, hubungan mereka berubah. Lebih dalam, lebih jujur. Suatu hari, Ratih keluar dari rumah sakit, dan tanpa sengaja, ia bertemu Clara. Mereka saling menatap. Beberapa detik, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya dua wanita yang pernah terluka. Clara tersenyum tipis. "Kamu terlihat berbeda." Ratih mengangguk. "Lebih baik." Clara menarik napas. "Maaf untuk semuanya." Ratih menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku sudah memaafkan." Clara sedikit terkejut, namun juga lega. Dan di saat itu, mereka tidak lagi menjadi musuh. Hanya dua orang yang pernah berada di cerita yang sama. Dimas tidak menyerah. Ia mencoba menghubungi Ratih lagi. Namun kali ini, bukan untuk meminta kembali, tapi untuk meminta kesempatan memperbaiki diri. Suatu hari, ia datang ke apartemen Ratih. Mengetuk pintu. Ratih membuka dan melihatnya. Sunyi. "Aku cuma mau bicara," kata Dimas. Ratih menghela napas, namun akhirnya mengangguk. Mereka duduk berhadapan, seperti dulu, namun terasa berbeda. "Aku salah," kata Dimas. Ratih tidak menjawab. "Aku kehilangan semuanya karena keegoisanku." Ratih menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan. "Namun, itu tidak cukup." "Kadang," kata Ratih pelan, "kita harus kehilangan dulu untuk sadar." Dimas menunduk. "Apa masih ada kesempatan?" Sunyi. Dan akhirnya, Ratih berkata, "Untuk kembali seperti dulu." "Tidak." Jawaban itu jelas dan final. Setelah pertemuan itu, Ratih tidak merasa sedih, tidak juga marah. Hanya tenang. Keputusan yang ia ambil bukan lagi berdasarkan emosi, tapi kesadaran bahwa hidupnya tidak bisa kembali ke masa lalu. Dan itu tidak apa-apa, karena ia tidak ingin kembali. Ia ingin maju. Bulan demi bulan berlalu, hidup perlahan menemukan ritmenya. Ratih semakin kuat di pekerjaannya, semakin percaya diri dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Tidak lagi bertanya, kenapa? Karena ia sudah tahu jawabannya. Dan yang lebih penting, ia sudah menerima semuanya. Bukan dengan paksa, tapi dengan ikhlas. Hubungan Ratih dan anak-anaknya berubah. Lebih dekat, lebih jujur. Naya sering menginap. Mereka memasak bersama, menonton film, tertawa. Hal-hal sederhana, yang dulu terasa biasa, kini menjadi sangat berharga. Kevin juga semakin sering datang. Bukan lagi sebagai anak yang menuntut, tapi sebagai seseorang yang ingin memahami. Dan Ratih tidak lagi hanya menjadi ibu. Ia menjadi dirinya sendiri. Dimas juga berubah, namun dengan cara yang berbeda. Ia hidup sendiri, tanpa Ratih, tanpa Clara. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menghadapi dirinya sendiri. Kesalahan-kesalahan yang dulu ia abaikan, kini menjadi sesuatu yang harus ia tanggung. Ia bekerja, ia menjalani hari,
Namun ada satu hal yang selalu ada. Penyesalan. Dan meskipun waktu berjalan, beberapa hal tidak bisa diperbaiki. Suatu hari, Ratih dan Dimas bertemu lagi. Bukan karena sengaja, bukan karena janji, hanya kebetulan. Di sebuah koridor rumah sakit, mereka saling menatap. Namun kali ini, tidak ada rasa sakit, tidak ada luka yang terbuka. Hanya kenangan. Bagaimana kabarmu? Tanya Dimas. Ratih tersenyum. Baik, dan itu benar. Untuk pertama kalinya. Benar-benar benar. Dimas mengangguk. Aku senang dengarnya. Mereka terdiam sejenak. Lalu Ratih berkata pelan. Terima kasih. Dimas terkejut. Untuk apa? Ratih menatapnya. Untuk membuatku sadar bahwa aku pantas hidup lebih baik. Kalimat itu bukan sindiran, bukan balas dendam, tapi penutup. Dimas tersenyum tipis. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menahan. Ia hanya menerima. Malam itu, Ratih kembali ke apartemennya. Ia membuka jendela, menatap langit Jakarta. Angin malam berhembus pelan. Ia menarik napas panjang, dan tersenyum. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia akhirnya utuh. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun. Tidak lagi menunggu. Tidak lagi kehilangan dirinya sendiri. Ia telah melalui semuanya. Luka, pengkhianatan, kehilangan, dan tetap berdiri. Lebih kuat, lebih jujur, lebih hidup. Kadang, yang paling menyakitkan bukanlah ketika kita disakiti, tapi ketika kita menyadari bahwa kita telah mengabaikan diri kita sendiri terlalu lama. Kita bertahan, kita memaafkan, kita mengorbankan, berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Namun kenyataannya, tidak semua hal layak dipertahankan. Dan tidak semua orang pantas kita tunggu. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah siapa yang tetap tinggal, tapi apakah kita masih memiliki diri kita sendiri. Dan ketika suatu hari, kita memilih untuk berdiri, memilih untuk pergi, memilih untuk hidup kembali, itulah saat di mana kita benar-benar menang.